Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Senin tanggal 19 April tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 19 April ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, dan Allah yang pasti memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini secara khusus. Perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Dan hari ini kita telah masuk di hari yang ke-28. Itu artinya kita akan membaca kitab Keluaran pasalnya yang ke-28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-43. Lumayan panjang pembacaan dalam pasal hari ini, namun saya percaya jika saudara terus setia mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, maka Anda akan semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Dan tentunya Anda lebih paham tentang apa yang saya akan jelaskan dalam perenungan kita hari ini. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita, hari ini saya akan coba bacakan buat kita semua ayatnya yang pertama. Mengenai pakaian imam, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tahukah saudara bahwa seorang imam adalah seorang yang mewakili umat di hadapan Allah saat upacara korban dilakukan? Karena itu pakaian yang digunakan bukanlah pakaian yang sembarangan. Ada kriteria dan ciri khusus sendiri yang telah dinyatakan Allah. Di dalam ayat 3 menjelaskan bahwa pembuatnya adalah seorang ahli yang dipenuhi roh Allah. Artinya, keahlian orang tersebut untuk membuat baju imam berasal dari Allah dan digunakan bagi pelayanan kepada Allah. Berikut beberapa komponen penting dalam pakaian imam. Yang pertama adalah baju efod. Baju ini berbentuk celemek yang dikalungkan di dada imam ketika ia bertugas melayani. Di setiap bahu diukir 6 nama dari suku-suku Israel, yang artinya imam mewakili seluruh bangsa atau memikul beban mereka ketika dia menghadap Allah. Baju efod ini berhiaskan emas dan dari kain ungu yang mirip dengan warna kemah suci. Ini menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel sekaligus menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa itu. Hal ini diperlihatkan melalui pengukiran ke-12 nama suku itu pada batu mulia yang tidak dapat dihapus. Yang kedua, tutup dada. Pentingnya jabatan imam ditandai dengan adanya tutup dada dari pakaian imam. Tutup dada itu tempat penyimpanan undian kudus, yaitu Urim dan Tumim jika kita belajar lebih dalam. Letaknya yang pas di atas jantung mengingatkan bahwa keadilan dimulai dari Allah dan Allah memiliki otoritas dan kuasa untuk mengadili bangsa Israel. Patam yang merupakan sebuah istilah yang diikatkan pada dahi imam yang bertuliskan kudus bagi Allah adalah isyarat bagi imam untuk menguduskan dirinya sebelum melayani Allah yang kudus serta sebelum menguduskan umat itu. Saudara, sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, Alkitab yang adalah firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar agung yang menanggung seluruh beban dosa umat manusia di bahunya sendiri ketika dia mewakili dunia di hadapan Allah Bapa. Hidup kita yang sudah ditebus sudah menjadi milik imam besar agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa itu sendiri. Dan bila kita sudah menjadi miliknya, maka kita harus hidup menuruti seluruh kehendak-Nya. Oleh karena itu, biarlah dunia melihat kemuliaan Kristus terpancar melalui seluruh aspek kita.
aspek kehidupan yang harus kita tampilkan kepada setiap orang. Aspek kehidupan yang telah mengenakan pakaian yang berupa kekudusan dan keadilan yang bersumber dari Allah dimanapun kita berada. Apa yang telah dilakukan oleh Harun sebagai imam besar bagi bangsa Israel yang dipilih langsung oleh Allah, demikian juga Yesus Kristus ditentukan oleh Allah Bapa untuk menjadi imam buat kita semua. Karena itu patutlah kita bersyukur dengan terus tulus memuji, memuliakan, menyembah, melayani Dia Sang Raja, imam besar kita, Yesus Kristus. Karena itu tetaplah semangat untuk melakukan yang terbaik dari hidupmu sebagai sebuah kurban yang kita persembahkan untuk memuliakan nama Allah. Diberkatilah kita kiranya dengan perenungan hari ini yang terus menyemangati kita untuk kita tahu berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan biarlah kiranya perenungan firman ini terus menyemangati roh kita untuk tetap berpaut kepada Yesus yang adalah imam besar yang telah menjadi perantara dan juru selamat kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kirimu dibuatnya berhasil, dan kemanapun kaki kanan kaki kirimu melangkah, di sana pasti kemuliaan Allah akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.